Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di BM Channel 014. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi SAR atau Search and Rescue, yang juga termasuk materi dalam tahapan Diksar atau pendidikan dasar di organisasi penggiat alam terbuka. Misi SAR adalah misi kemanusiaan, sehingga tidak pada tempatnya bila akhirnya kita jadikan ajang untuk adu gengsi organisasi. Hal yang penting dalam SAR terutama kecepatan bergerak, kerja sama tim, patuh pada pimpinan, dan mengutamakan keselamatan pribadi. Perkembangan organisasi SAR semenjak terbentuknya pada tanggal 28 Februari tahun 1972. Dan dalam perkembangannya, organisasi SAR telah mengalami beberapa kali perubahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk lebih mengoptimalkan organisasi SAR. Dan pada akhirnya setelah ada beberapa perubahan yang dinamakan sekarang adalah yang lebih dikenal dengan Basarnas. Nah, Basarnas mempunyai tugas pokok untuk membina dan mengkoordinasikan semua usaha dan kegiatan pencarian, pemberian pertolongan, dan penyelamatan sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional terhadap manusia ataupun benda berharga lainnya. Kemudian mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan suatu koordinasi rescue guna mengkoordinir semua unsur dan fasilitas SAR untuk kegiatan di wilayah tanggung jawabnya. Pengertian dari SAR, SAR merupakan singkatan dari Search and Rescue yang mempunyai arti usaha untuk melakukan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan terhadap keadaan darurat yang dialami baik manusia maupun harta benda yang berharga lainnya. Dan hakikat SAR merupakan kegiatan kemanusiaan yang dilakukan secara sukarela dan tanpa pamrih, dan merupakan kewajiban moral bagi setiap individu yang terlatih untuk melakukan pertolongan terhadap korban musibah secara tepat dan efisien tentunya, dengan memanfaatkan sumber daya atau potensi yang ada, baik sarana dan prasarana maupun manusia yang ada. Dan dalam penugasan atau setiap melakukan tugas ada beberapa tingkat keadaan darurat. Dalam SAR dikenal ada tingkat keadaan darurat, yaitu Inserva, Destresva, kemudian Alerva. Komponen SAR ada beberapa komponen. Sebelum diaktifkan suatu kegiatan operasi SAR, tentunya harus didahului dengan adanya berita suatu musibah atau sesuatu yang mengkhawatirkan atau dikhawatirkan akan terjadi musibah. Penyelenggaraan operasi SAR akan berlangsung dengan baik bila didukung oleh komponen-komponen SAR yang meliputi 1. Organisasi, fasilitas, komunikasi, medis, dan dokumentasi. Poin yang pertama, organisasi. Organisasi dalam misi SAR akan dibentuk dalam jangka waktu tertentu demi kelancaran koordinasi dan pengendalian unsur-unsur SAR yang ada hingga kegiatan menjadi efektif dengan hasil yang optimal. Organisasi ini akan bubar dengan sendirinya apabila operasi SAR telah dinyatakan selesai. Untuk itu perlu diketahui tugas dan tanggung jawab serta hubungan dari setiap unsur SAR. Nah, antara lain yaitu ada SC atau SAR Koordinator. Tugasnya adalah pejabat yang mampu memberikan dukungan kepada KKR dalam menggerakkan unsur-unsur operasi SAR karena jabatan dan wewenang yang dimilikinya. Kemudian unsur-unsur ini diserahkan kepada SMC untuk digunakan dalam operasi SAR. Nah, SMC atau SAR Mission Koordinator, tugasnya adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Basarnas atau KKR karena memiliki kualifikasi yang ditentukan
atau telah mengikuti pendidikan sebagai seorang SMC yang diakui. SMC akan mengkoordinasikan dan mengendalikan operasi SAR dari awal sampai selesai. Tugas dan tanggung jawab SMC yaitu 1. Mendapatkan informasi tentang musibah, mendapatkan informasi tentang cuaca. Berikutnya, menentukan atau membagi areal pencarian dan cara serta fasilitas yang akan digunakan. Keempat, mengadakan debriefing terhadap unsur-unsur SAR yang akan dilibatkan. Kelima, mengevaluasi setiap perkembangan berdasarkan data-data yang diterima. Keenam, melaporkan kegiatan secara teratur ke Basarnas ataupun KKR. Dan ketujuh, mengatur dropping perbekalan. Kedelapan, mengadakan koordinasi dengan KKR tetangga bila areal pencarian tidak terbatas pada suatu wilayah SAR saja. Dan kesembilan, menyarankan penghentian pencarian bila dipandang perlu. Kesepuluh, membebaskan unsur SAR atau menghentikan kegiatan bila bantuan mereka tidak dibutuhkan. Kesebelas, membuat laporan akhir perihal hasil operasi SAR yang telah dilaksanakan. Pada umumnya, pengendalian SAR dilakukan di KKR. Namun, bila tidak memungkinkan, SMC dapat berpindah sementara ke daerah yang lebih dekat dengan lokasi operasi dan mengendalikan dari daerah tersebut. Dan OSC, yaitu On-Scan Commander, tugasnya adalah pejabat yang ditunjuk oleh SMC untuk melaksanakan sebagai tugas SMC di lapangan. Persyaratan pejabat OSC sama dengan persyaratan seorang pejabat SMC. OSC melaksanakan tugas sebatas yang didelegasikan kepadanya. Hal ini biasanya dilakukan bila di lokasi pencarian sulit untuk dikendalikan secara langsung oleh SMC. SMC merasa perlu adanya OSC untuk membantu kelancaran tugas-tugasnya. Kemudian SRU, yaitu Search and Rescue Unit. Tugasnya adalah unsur SAR yang dioperasikan dalam kegiatan SAR dan mengikuti pentahapan penyelenggaraan operasi. SRU dapat berasal dari berbagai organisasi atau instansi yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan operasi SAR. Nah, di sini ada beberapa struktur organisasi misi SAR atau misi pencarian, yaitu pertama tadi ada SC, kemudian SMC, kemudian SRU, atau bisa juga ada SC, SMC, OSC, baru SRU. Oke, yang berikutnya yaitu fasilitas. Yang termasuk dalam fasilitas SAR adalah semua pendukung penyelenggaraan dalam kegiatan operasi SAR. Dapat berupa fasilitas milik pemerintah, swasta, perusahaan, kelompok atau organisasi masyarakat, maupun perorangan. Jenisnya dapat berupa personil terlatih, kendaraan, alat komunikasi, dan peralatan yang lainnya. Ketiga, komunikasi. Komunikasi akan berperan dalam penyampaian informasi dari satu unit ke unit lainnya secara cepat dan akan lebih memudahkan pengendalian operasi terlebih dalam keadaan emergensi. Keempat, pelayanan darurat medis. Dalam pelaksanaan operasi SAR, sangat diperlukan adanya pelayanan darurat medis untuk memberikan pertolongan pertama bila ada korban yang membutuhkan sebelum ditangani oleh pihak yang lebih berkompeten. Pelayanan ini juga dibutuhkan pada saat melakukan evakuasi dan mobilisasi korban. Perawatan darurat terlaksana dengan persyaratan kemampuan sebagai berikut. Poin pertama, personil SAR terlatih dalam penanganan darurat atau Medical First Responder atau yang sering disebut MFR. Poin kedua, tersedia transportasi untuk korban atau survivor.
Ketiga, tersedia fasilitas medis untuk perawatan korban. Dan yang kelima, tentang dokumentasi. Dokumentasi berguna untuk memberikan data dan keterangan serta analisa dan informasi misi SAR yang diterima, termasuk mulai dari tahap kekhawatiran sampai tahap konklusi misi. Khususnya catatan baik serta tulisan atau visual ini merupakan bahan untuk evaluasi dan pedoman untuk kegiatan selanjutnya. Lokasi. Arti memberikan gambaran konkret posisi atau lokasi subjek yang mengalami musibah itu berada. Lokasi biasanya ditunjukkan dengan garis lintang dan bujur pada peta dengan sistem navigasi darat. Kemudian kedua, akses. Artinya sumber-sumber dari mana saja dan dengan cara apa saja bantuan pertolongan ini bisa sampai menuju lokasi tempat terjadinya musibah. Kemudian ketiga, stabilizer. Artinya penanganan atau perawatan korban dengan berbagai macam kasus di lokasi kejadian itu dilakukan oleh unit-unit penolong atau rescue unit sebelum bantuan medis tiba untuk memberikan perawatan lebih lanjut. Kemudian keempat, transportasi atau evakuasi. Artinya proses pemindahan korban dari lokasi ke tempat yang lebih aman untuk diberikan pertolongan pertama atau evakuasi, dan transportasi dari tempat mendapatkan pertolongan pertama ke tempat fasilitas medis, bisa puskesmas ataupun rumah sakit ataupun klinik yang terdekat. Sifat-sifat operasi SAR ada beberapa, yaitu kemanusiaan, netral, cepat, cermat, cekatan, tepat, aman, koordinatif, dan yang lainnya. Kemudian kemampuan dasar SAR. Sesuai dengan arti kata SAR yang berarti search pencarian dan rescue pertolongan atau penyelamatan, maka dalam kegiatan operasi SAR dibutuhkan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis SAR serta beberapa disiplin ilmu sebagai penunjang atau pendukung ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta disiplin ilmu pendukung yang dimaksud adalah: 1. Pengetahuan dasar SAR meliputi organisasi SAR, organisasi operasi SAR saat operasi, kemudian filosofi SAR, dan yang lain-lain. Kedua, unsur pencarian. Kemudian dari unsur pencarian ada beberapa poin, yaitu poin pertama teknik pencarian di darat, poin kedua teknik pencarian di laut, ketiga teknik pencarian dari udara. 3 unsur atau penyelamatan rescue, kemudian ada evakuasi dan medical first response. Kemudian ada unsur pendukung atau penunjang, yaitu alat navigasi, alat mountaineering, kemudian survival, alat komunikasi di lapangan, kemudian persiapan perbekalan seperti pakaian, makanan, obat-obatan, dan yang lainnya, dan heli rescue itu jika dibutuhkan sesuai dengan medan. Kemudian kompetensi dasar tenaga SAR. Ada beberapa poin, yaitu fisik yang prima dan sikap mental yang tangguh. Kemudian memiliki pengetahuan yang cukup. Kemudian memiliki keterampilan yang dipersyaratkan. Kemudian mampu menjalin koordinasi dengan baik. Penyelenggaraan operasi SAR. Dalam penyelenggaraan operasi SAR akan dihadapkan dengan sistem SAR, yakni ada 3 fase keadaan darurat. Emergency fase, kemudian tahap operasi SAR atau SAR stack, dan kemudian komponen. Nah, komponen SAR yang lainnya akan disebutkan nanti. Kemudian 1, fase keadaan darurat, tingkat meragukan. Kemudian ada tingkat mengkhawatirkan.
kemudian tingkat memerlukan bantuan, dan selanjutnya yaitu memasuki fase tahap operasi SAR. Ada beberapa poin: tahap menyadari, tahap tindak awal, tahap perencanaan operasi, kemudian tahap operasi, dan tahap pengakhiran operasi. Nah, kemudian ada komponen penunjang SAR. Di saat pelaksanaan operasi SAR diaktifkan segera setelah diketahui dengan pasti adanya musibah atau terjadi keadaan darurat. Operasi SAR dihentikan bila korban musibah telah berhasil diselamatkan atau bila telah diyakinkan keadaan darurat tidak terjadi lagi atau fase alert, atau sudah dapat diatasi, atau bisa juga bila hasil analisa atau evaluasi berdasarkan tim korban atau survivor bahwa harapan untuk selamat setelah hari ke-7 operasi SAR dilaksanakan sudah tidak ada lagi. Kemudian operasi SAR merupakan gabungan kegiatan dari operasi search dan operasi rescue yang pada pelaksanaannya dapat berupa operasi pencarian tanpa operasi pertolongan, kemudian operasi pertolongan atau penyelamatan tanpa operasi pencarian, kemudian ketiga operasi pencarian yang dilanjutkan operasi pertolongan. Sekian dulu video materi dasar tentang SAR dari saya. Jika bermanfaat, selalu dukung channel saya dengan cara like, subscribe, komen, share, dan jangan lupa selalu aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.